Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5. Bagaimana kabarmu hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Anak-anak, pagi ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran 2. Manusia dan lingkungan. Anak-anak, sebelum belajar, terlebih dulu marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Anak-anak, sudah siap kalian mengikuti pelajaran? Ayo kita simak bersama. Negara Indonesia memiliki kekayaan yang beragam, baik kekayaan alam maupun budaya, serta suku bangsa yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Untuk mengetahui persebaran kekayaan dan keberagaman Indonesia, dapat kita lihat dalam peta berikut. Perhatikan peta Indonesia berikut. Di slide ada 2 peta Indonesia, tapi keduanya berbeda. Apa yang membedakan? Yang di atas adalah peta Indonesia yang disebut dengan peta umum. Peta Indonesia yang bawah disebut peta khusus. Kenapa? Peta tersebut sama-sama peta Indonesia, kok ada peta umum dan peta khusus? Nah, simak selanjutnya. Peta umum adalah peta yang menggambarkan suatu daerah secara umum. Contohnya di dalam peta itu dituliskan nama ibu kota dari sebuah provinsi. Kemudian menyebutkan kenampakan alam atau kenampakan buatan yang terdapat di daerah tersebut. Coba amati peta Indonesia ini. Misalnya di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa terdapat kenampakan alam, bisa itu gunung, bisa itu sungai. Kenampakan alam yang lainnya, misalnya lautan, ya, ada laut. Kemudian di Pulau Sumatera misalnya, terdapat juga kenampakan alam, ada juga pegunungan dan danau. Kemudian di Papua misalnya, di Papua juga terdapat kenampakan alam yang sangat indah, yaitu Gunung Puncak Jayawijaya yang selalu tertutup salju. Selain kenampakan alam, juga terdapat kenampakan buatan, misalnya di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa juga ada kenampakan buatan, misalnya ada bendungan atau waduk. Itu yang menggambarkan tentang kenampakan alam buatan. Jadi intinya, peta umum itu adalah peta yang menggambarkan suatu daerah secara umum. Nah, anak-anak, kalau yang ini adalah peta khusus. Apa itu peta khusus? Peta khusus adalah peta yang menggambarkan suatu hal-hal khusus dari suatu daerah. Misalnya, peta kepadatan penduduk, peta persebaran suku bangsa, dan sebagainya. Misalnya yang ada pada gambar peta tersebut, ini adalah peta tentang kepadatan penduduk. Coba perhatikan warna-warna yang digunakan dalam peta tersebut. Ada warna orange muda, ada hijau muda. Masing-masing warna tersebut memiliki makna. Yang berwarna merah misalnya adalah menggambarkan kepadatan penduduk yang sangat tinggi. Dan misalnya lagi warna hijau muda adalah warna yang menggambarkan kepadatan penduduk yang sangat rendah. Jadi, peta khusus itu adalah peta yang menggambarkan sesuatu hal khusus dari daerah tersebut.
Selain itu, ada juga peta khusus yang menggambarkan flora fauna yang ada di daerah. Misalnya, flora fauna yang hidup di Papua, flora fauna yang hidup di Jawa, di Sumatera. Selain itu juga ada peta yang menggambarkan persebaran suku bangsa di Indonesia. Itu semuanya namanya peta khusus. Jadi, ada perbedaan antara peta umum dan peta khusus. Kalau peta umum menggambarkan daerah Indonesia secara keseluruhan. Dilihat dari ibu kotanya, dilihat dari kenampakan alam, baik alam buatan maupun yang lainnya. Tapi kalau peta khusus, itu adalah peta yang menggambarkan hal-hal yang khusus dari suatu daerah yang ada di Indonesia. Misalnya, peta tentang kepadatan penduduk. Ini berarti peta ini menggambarkan, menjelaskan tentang kepadatan penduduk yang ada di Indonesia. Ada juga peta tentang persebaran suku yang ada di Indonesia. Itu menggambarkan tentang persebaran suku di Indonesia. Anak-anak coba amati. Ini adalah peta persebaran suku bangsa di Indonesia. Coba, menurut kalian, peta ini termasuk peta umum atau peta khusus? Coba dipikirkan. Pinter. Ini adalah peta khusus. Karena peta ini adalah menjelaskan hal-hal khusus yang ada di suatu daerah. Dari peta ini kita bisa melihat persebaran suku bangsa yang ada di Indonesia yang tersebar dari wilayah Sabang sampai Merauke. Coba amati dari gambar tersebut. Di Pulau Sumatera, di Pulau Sumatera terdapat beberapa suku yang tinggal di Sumatera. Misalnya ada suku Aceh, suku Nias, suku Batak, suku Minangkabau, suku Melayu. Kemudian coba amati di Pulau Kalimantan. Di Pulau Kalimantan tinggal suku Dayak, suku Melayu, ada juga suku Banjar. Coba lagi misalnya di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa persebaran suku yang ada di Pulau Jawa ada suku Banten yang tinggal di Jawa Barat, ada suku Betawi yang tinggal di Jakarta, ada Sunda, ada Jawa, ada Madura, dan sebagainya. Sampai amati. Misalnya lagi di Papua, suku bangsa yang tinggal di Papua adalah suku Dani dan suku Asmat. Dari peta ini, Indonesia itu merupakan bangsa yang sangat besar yang memiliki berbagai beragam suku dan budaya. Ini tidak dimiliki oleh bangsa lain yang ada di luar negeri. Ya. Ini menunjukkan keberagaman dan kekayaan Indonesia yang harus kita jaga kelestariannya. Keberagaman ini tidaklah menjadi penghalang kita dalam persatuan Indonesia. Ayo anak-anak, kita amati gambar slide di bawah ini. Coba dalam gambar itu menunjukkan tentang keberagaman suku yang ada di Indonesia, keberagaman adat istiadat yang ada di Indonesia. Tadi Ibu sudah sampaikan bahwa keberagaman ini tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa lain yang ada di luar negeri. Indonesia itu kaya dengan keberagaman budaya. Namun, keragaman di Indonesia ini tidaklah membuat bangsa kita menjadi terpecah belah, tetapi tetap bersatu dengan berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila. Anak-anak, sebelumnya kalian telah belajar tentang nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Nilai-nilai luhur inilah yang kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai luhur inilah yang nanti kita cerminkan dalam berbangsa dan bernegara. Berikut Ibu contohkan perilaku yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila.
Contoh perilaku yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila di sekolah. Wah, di sekolah. Kangen ya dengan sekolah? Siapa yang kangen di sekolah? Heeh. Contoh perilaku yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila di sekolah, misalnya memilih teman. Maksudnya kalian hanya memilih teman, hanya mau berteman dengan orang yang kaya saja. Itu tidak boleh, berarti tidak mencerminkan nilai Pancasila. 2, tidak mau meminjamkan peralatan sekolah. Mencontek, berkelahi. Ayo, siapa yang suka berkelahi? Itu menunjukkan perilaku yang tidak mencerminkan nilai Pancasila. Tidak mau mengikuti upacara bendera serta mengejek teman. Itu adalah beberapa perilaku yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila di sekolah. Nah, contoh lagi di rumah, contoh perilaku yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Misalnya, tidak melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya. Misalnya di rumah, bagi muslim yang tidak mau sholat, itu berarti tidak mencerminkan perilaku nilai-nilai Pancasila. Yang tidak mau ke gereja juga contoh sikap yang tidak mencerminkan nilai Pancasila. Tidak mau berbagi makanan dengan anggota keluarga, dengan adik, bermalas-malasan, membantu orang tua, berbohong. Itu beberapa perilaku yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila yang ada di rumah. Nah, bagaimana nilai perilaku yang tidak mencerminkan yang ada di masyarakat? Nilai-nilai perilaku yang tidak mencerminkan nilai Pancasila yang ada di masyarakat. 1, jika ada tetangga yang sakit tidak mau menjenguk. Melarang melakukan peribadatan, minum minuman keras, pamer, mencuri, suka menganiaya, suka kerasan adalah perilaku yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Nah, anak-anak, nilai-nilai yang tidak mencerminkan nilai Pancasila ini janganlah dijalankan, janganlah dicontoh. Kamu tidak boleh mencontohnya. Tinggalkan yang jelek, kerjakanlah yang baik. Indonesia adalah bangsa yang besar. Ada beberapa faktor yang membuat bangsa Indonesia menjadi sebuah bangsa yang besar. Di antaranya adalah 1, memiliki nilai-nilai luhur yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Nilai-nilai luhur ini tercermin dalam sila-sila Pancasila. 2, Indonesia memiliki wilayah yang luas dan berupa kepulauan. Ini pun tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa di dunia yang wilayahnya berupa kepulauan dan luas. 3, letak geografis dan strategisnya. Secara geografis, Indonesia terletak di apit 2 benua dan 2 samudra. Inilah yang membuat Indonesia menjadi sangat terkenal. 3, besar jumlah penduduknya. Ini merupakan nilai positif nilai plus bagi Indonesia. Yang kelima, yaitu beragamnya suku, agama, ras, dan golongan. Dengan segala keberagaman dan perbedaan yang dimiliki Indonesia, kita sebagai bangsa Indonesia harus tetap bersatu, tetap hidup rukun demi keberlangsungan negara kita, demi keharmonisan bangsa dan negara kita. Kalau kita bersatu, Indonesia akan cepat maju dan bisa berkembang. Demikian materi kali ini. Semoga dengan penjelasan Ibu, kalian bisa menerapkan nilai-nilai luhur dalam Pancasila. Kalian bisa mengetahui tentang luas wilayah negara Indonesia, bisa menambah wawasan kalian dalam memahami bangsa Indonesia. Terima kasih atas perhatian dan terima kasih atas semangatnya. Sampai bertemu lagi di pembelajaran berikutnya. Dadah.